الحمد لله رب العالمين والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين أشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على المصطفى محمد رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد إخواني رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Jemaah Jumat rahimakumullah, telah memuji keagungan asma Allah dan berselawat pada junjungan kita yang mulia Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka izinkanlah saya dalam kesempatan yang sangat berharga ini mengajak kepada kita semua untuk senantiasa berusaha sejauh yang kita bisa meningkatkan kekuatan iman dan juga kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman adalah bagaimana bisa kita simpulkan dari begitu banyak ayat yang menjelaskan tentang itu, bukan sekedar percayaan tentang adanya. Iman kepada Allah misalnya tidak sekedar percaya bahwa Allah itu ada, melainkan harus diwujudkan dengan usaha mengimplementasikan atau mengaktualisasikan sifat-sifat ketuhanan itu di dalam pribadi, diwujudkan dalam setiap praktek kehidupan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Fatihah yang ini terus-menerus kita baca, karena surat Al-Fatihah adalah satu-satunya surat Al-Quran yang wajib dibaca dalam setiap rakaat salat kita. Tidak sah salat kalau tidak dibaca surat Al-Fatihah. Ayat-ayat terakhir di dalam surat Al-Fatihah itu seakan-akan menggambarkan adanya 3 golongan manusia. Golongan pertama adalah orang-orang yang memperoleh atau mendapatkan nikmat ilahi. Golongan kedua adalah orang-orang yang mendapatkan murka ilahi. Sementara golongan yang ketiga adalah orang-orang yang sesat. Itulah makanya kita terus-menerus berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat yang sama, kita ulang-ulang, ihdinas shiratal mustaqim. Wahai Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus atau ke jalan yang benar. Kita kemudian mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus atau jalan yang benar itu, yaitu dengan kalimat atau ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat ilahi. Siapakah mereka? Ini kita baca di ayat lain ada penjelasan. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat kepada Allah dan putusan, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat ilahi.
Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika, maka mereka adalah ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Mereka adalah orang-orang yang akan menyertai, akan membersamai orang-orang yang mendapatkan nikmat ilahi. Siapakah mereka? Disebutkan secara jelas di situ adalah golongan para nabi, para syuhada, syuhada dan sholihin. Tapi di penghujung ayat ini sungguh menarik untuk kita perhatikan kata-kata yang juga digunakan. Telah menyebutkan faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i wash-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah baik-baik kawan. Kata rafiq itu pengertiannya adalah kawan, tapi yang sesungguhnya tidak setara, tidak sederajat. Mungkin karena kebutuhan sosial atau yang lain-lain. Nah, maka di sini sungguh sangat penting karena kita yang barangkali katakanlah bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, itu bisa berkawan dengan para nabi, para siddiq, syuhada dan sholihin tadi. Para nabi tentu kedudukan rohaninya sangat tinggi. Sementara mungkin kita itu biasa-biasa saja. Tapi di dalam ayat ini lagi disebutkan bahwa kita bisa berteman dengan mereka itu secara logiko. Meskipun kedudukan rohaninya tidak setara, tapi ada kedekatan. Kita bisa membersamai mereka. Dan ini menurut saya adalah satu berita gembira yang sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, itulah makanya jamaah Jumat rahimahullah kita terus-menerus mohon kepada Allah supaya dikelompokkan dengan mereka. Supaya kita mampu untuk melaksanakan apa-apa saja yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh mereka. Ya tentu sesuai dengan konteks saat ini adalah antara lain menjalankan ibadah puasa. Nah, lalu golongan yang kedua adalah ghairil maghdub. Orang-orang maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Bukan golongan orang yang mendapatkan murka Allah. Rasulullah SAW memberikan contoh. Tapi lagi sekadar contoh bahwa umat Yahudi adalah contoh kaum yang mendapatkan murka ilahi. Kenapa mereka mendapatkan murka ilahi? Ini tidak lain karena mereka mendurhaka kepada Allah. Berulang-ulang dinyatakan di dalam Quran, sesungguhnya umat Yahudi adalah umat pilihan Tuhan. Ini berulang-ulang dinyatakan. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bahwa sesungguhnya umat Yahudi atau bangsa Israel adalah bangsa yang sungguh diistimewakan oleh Allah. Keistimewaan mereka itu antara lain karena di kalangan mereka dibangkitkan begitu banyak nabi yang masing-masing mengemban risalah ilahi, wahyu ilahi. Ini kenikmatan terbesar bagi manusia. Meskipun demikian, mereka begitu mudahnya mendurhaka kepada Allah. Dan oleh karena itu mereka dihancurkan. Dan ini berulang-ulang terjadi. Kasih sayang Allah berulang-ulang diberikan kepada mereka, tetapi pendurhakaan mereka kepada Allah juga berulang-ulang. Maka siksaan atau bentuk kemurkaan Allah kepada mereka itu juga berulang. Ini bisa kita baca antara lain mulai surat ayat yang keempat dari surat Al-Isra surat 17 itu sampai dengan ayat yang ke-7 yang di ayat yang ke-8 itu dinyatakan asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum mutna. Meskipun kaum Yahudi itu hancur sama sekali, tetapi Allah masih menjanjikan asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum mutna. Boleh jadi Tuhan kamu akan kembali berkasih sayang kepada.
Nah, janji ini tentu berlaku umum kepada siapapun. Artinya apa? Orang dalam keadaan yang bagaimanapun tetap diberi kesempatan untuk katakanlah melakukan upaya perbaikan diri, termasuk kita. Lalu golongan yang ketiga adalah golongan orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dol itu artinya sesat. Mengapa mereka dikatakan sebagai orang yang sesat? Karena tersesat dalam kehidupan dunia. Nah, maka Rasulullah juga memberikan contoh mereka adalah umat Kristiani. Umat Kristen adalah contoh orang-orang yang sesat. Nah, kesesatan mereka adalah yaitu tadi sesat atau tersesat dalam kehidupan dunia. Mereka mengira bahwa keduniawian, kekayaan duniawi itu bisa membahagiakan atau bisa mengabadikan kebahagiaan mereka. Ini adalah satu bentuk ketersesatan. Nah, berbeda sekali dari dua kelompok itu tentu dengan kelompok yang pertama, orang-orang yang mendapatkan nikmat ilahi. Yang salah satu yang mereka lakukan adalah ibadah puasa, seperti yang hari-hari ini juga sedang kita lakukan. Jamaah Jumat rahimahullah, bagaimana dinyatakan dalam ayat yang memerintahkan tentang puasa, itu tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Di awal kami menyeru kepada kita semua untuk meningkatkan kekuatan iman dan juga kualitas ketakwaan. Takwa itu penekanannya sesungguhnya adalah pada kemampuan untuk menjaga diri dari kejahatan. Kalau iman itu kemampuan untuk melakukan perbuatan baik, lebih orientasinya sana, tetapi ketakwaan itu lebih menekan diri, menjaga diri untuk tidak melakukan kejahatan. Nah, saya kira puasa sesungguhnya adalah sangat efektif untuk itu. Maka kita perhatikan, barangkali hari-hari ini kita akan bisa melihat diri kita masing-masing seberapa jauh makna puasa itu, karena di awal surat Al-Baqarah itu kita akan tahu indikasi-indikasi seberapa jauh keberhasilan puasa kita. Dan ini sekaligus merupakan jawaban dari doa yang terus-menerus kita panjatkan kepada Allah dengan kalimat yang sama dari ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami di jalan yang lurus. Ini terdapat di surat Al-Fatihah. Lalu disusul kemudian surat yang kedua yang berjudul Al-Baqarah yang didahului dengan ayat yang pertama dengan kalimat alif lam mim. Aku Allah yang Maha Tahu. Artinya apa? Bahwa yang tahu persis pimpinan atau petunjuk bagi manusia itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segera disusul dengan ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi tegasnya bahwa petunjuk bagi manusia itu tidak ada lain kecuali Al-Quran. Itulah makanya juga di ayat 9 surat 17 itu dinyatakan juga inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Quran ini adalah memimpin manusia di jalan yang paling benar. Di ayat yang kedua itu dinyatakan bahwa Quran adalah petunjuk bagi orang yang muttaqi. Quran petunjuk bagi orang yang berhasil puasanya. Maka indikasinya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Kembali kepada persoalan iman. Indikasi yang pertama adalah iman kepada Allah. Itu lagi iman bukan sekedar percaya, melainkan mewujudkan sifat-sifat ketuhanan kepada iman. Al-ghaib di sini adalah Allah. Meskipun juga ada pendapat lain yang dimaksud dengan al-ghaib itu ya apa saja yang ghaib. Itu tidak ada yang salah. Tapi juga tidak salah kalau kemudian diyakini al-ghaib yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa kita lihat bagaimana iman kita yang ini akan bermanifestasi dalam perbuatan kita sehari-hari. Menunjukkan iman kita. Yang kedua adalah wayuqimuna shalah, menegakkan sholat. Kata-katanya bukan sekedar menjalankan sholat, melaksanakan sholat, tetapi menegakkan sholat. Bagaimana sholat itu tegak? Bukan hanya secara syariat yang rajin kita lakukan pada waktunya,
dengan syarat rukunnya yang lengkap, bukan sekedar itu. Seperti ini tegaknya sholat bukan hanya berada di masjid yang dibatasi dengan 4 dinding masjid itu, melainkan di luar tembok masjid pun sholat itu tetap tegak. Jiwa sholat, rohnya sholat itu harus mempribadi dan akan terwujud dimanapun kita. Lalu yang ketiga adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Yang berikutnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini dekatkan sebagian rezeki. Sebagian saja yang dituntut oleh syarak, yang dituntut oleh Allah bukan seluruhnya, tetapi sebagian. Ini saya kira penting sekali untuk kita perhatikan, karena haruslah tumbuh kesadaran dalam diri kita bahwa kalau kita bisa mendapatkan sesuatu, bisa mencapai sesuatu, keberhasilan sesuatu, ini bukan semata-mata karena kepandaian kita, bukan semata-mata karena kemampuan kita, melainkan karena perkenan Allah, karena pertolongan Allah. Makanya di dalam Islam, bahwa orang akan melakukan sesuatu yang baik harus mengawalinya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, supaya kemudian tumbuh kesadaran batin bahwa kita bisa melaksanakan itu, bisa mencapai itu, bukan karena semata-mata kepandaian kita, melainkan karena pertolongan Allah. Nah, kemudian ini kita wujudkan dengan memberikan sebagian yang diberikan oleh Allah itu untuk kepentingan umum dan lain sebagainya. Nah, saya kira tiga ciri itu yang penting. Lalu juga ciri lainnya adalah beriman kepada apa yang diturunkan sebelum Muhammad, bahwa kasih sayang Allah itu diberikan kepada semua bangsa, sehingga di dalam Quran dinyatakan tidak ada suatu bangsa pun yang tidak diutus pada mereka seorang nabi atau seorang juru. Dan ini harus kita hormati, sehingga akan menumbuhkan sikap toleransi pada siapapun. Lalu ciri yang terakhir adalah wabil akhirati hum yuqinun. Keyakinan terhadap adanya hari akhir ini sangat penting, sangat mendasar. Karena ini akan menumbuhkan kesadaran bahwa di sana kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dengan demikian kita akan berpikir ulang, akan mempertimbangkan ulang apakah yang kita lakukan ini tidak melanggar hukum, tidak merampas hak orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Pengadilan dunia bisa saja disiasati, tetapi hal itu tidak mungkin bisa dilakukan pada pengadilan Allah. Rangkaian ayat ini jamaah Jumat rahmatullah kemudian ditutup dengan ayat yang sungguh sangat indah. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang berada di jalan yang benar dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau di surat Al-Fatihah kita mohon, wahai Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar. Maka ayat ini menunjukkan mereka adalah orang-orang yang berada di jalan yang benar dari Tuhan mereka. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah orang-orang yang falah, orang-orang yang muflih, yang akan mencapai kesuksesan atau kemenangan. Aku berpikir para tambahan atau itu.